Silakan. Itu secara kelembagaan kita mendukung. Mendukung. Semoga dengan adanya investasi ini merubah masyarakat, ada lapangan pekerjaan. Oh. Semuanya bisa merasakan. Karena tentunya kami hanya mendengar saja, Pak. Apa itu CSR? Karena secara nyata kami pribadi pun belum pernah merasakan apa itu CSR. Lebih bagus, saya sangat Lebih mendukung dekat kan aksesnya gitu, ya. lebih dekat aksesnya dan juga mungkin pelayanan kesehatan ke masyarakat lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Anies Banten, kembali lagi di program podcast Anies Banten. Kali ini kita berkesempatan langsung ngobrol diskusi dengan dua ketua organisasi masyarakat di wilayah Banten dengan Kang Sobur. Ya. Kang Sobur dari PMPR Indonesia. PMPR, Kang dari Peguron Jaya Sampurna. Kang Marta dari Peguron. Jaya Sampurna. Nah, kita ke Kang Sobur dulu nih. PMPR Indonesia itu apa singkatannya, Kang? Silakan. PMPR itu kepanjangan dari Pemuda Maaf. PMPRI, Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia. Itu. Jadi kita itu mayoritas masyarakat anggota kita itu didominasi oleh para pemuda. Gitu. Pemuda. Nah, sesuai dengan nama dari organisasi kita, yaitu Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia. Berarti banyak yang diurusin soal kepemudaan. Kalau PMPR sendiri di Banten itu tingkat nasional apa primordial organisasinya? Kalau di Banten kita kebetulan adanya DPD. DPD PMPR. Berarti ada tingkat nasionalnya ada? Siapa ketua nasional? Kalau ketua nasional itu namanya Rohimat. Rohimat biasa dipanggil Kang Joker. Kang Joker. Ya. Kalau Kang Marta Peguron Jaya Sampurna Sampurna itu di wilayah Banten di mana itu, Kang Marta? di Taktakan. Taktakan, asli Taktakan. Asli Taktakan. Kang Marta itu berarti orang Taktakan. Nah, Peguronnya itu sudah berapa lama, Kang Marta? Ya itu mah dari leluhur. Wah. Udah lama. Wiswebe ya. Udah lama banget. Lama banget. Nah, Jaya Sampurna itu pendiri dulu itu sejarahnya gimana itu? Sedikit dijelasin. Sejarahnya itu ya kalau untuk sejarah sedikit mah hanya sebatas untuk orang kampung. Untuk orang kampung, untuk jaga bela diri lah. Gitu. Berarti yang sekarang sudah dilakukan fokusnya di budayanya apa gimana tuh? Di budayanya. Debus. Kesenian debus. Silat. Untuk secara kepengurusan Jaya Sampurna apa ya di Banten apa di luar Banten sudah berdiri beberapa wilayah? Ya kayaknya mah lumayan sih, tapi tingkat-tingkat kecamatan. Oh, berarti masih di Banten. Masih di provinsi kabupaten kota ya. Iya. Kalau keanggotaan udah berapa banyak masanya? Kalau dikumpulin kayaknya lebih kayak 2000 mah. Oh ya, tuh ngalahin pabrik Nikomas tuh. Iya. Kalau dikumpulin. Iya. Siap. Berarti ngurusinnya debus. Nah, nih Kang Sobur, ini kan kita lagi ngobrolin soal investasi, adanya PIK 2. Nah, dari teman-teman kebetulan Kang Sobur kan domisili di wilayah Serang Utara. Serang Utara, berdekatan lah ya dengan adanya rencana investasi itu. Bukan berdekatan, kebetulan di daerahnya kan. Langsung di titiknya. Nah, bagaimana tanggapan Kang Sobur sebagai masyarakat di sana? Silakan. Sebetulnya kalau dengan adanya investasi terutama yang digagas dengan PIK 2, sebetulnya mayoritas di sana masyarakat sangat mendukung gitu. Sangat mendukung, cuma memang adanya investasi berarti adanya pro dan kontra kan seperti itu. Dan pro dan kontra tidak lepas daripada aspirasi dari masyarakat juga kan gitu. Jadi kalau saya secara pribadi dengan adanya investasi PIK di wilayah Tangerang, di wilayah Banten, Serang Utara, khususnya di Serang Utara, silakan. Itu secara kelembagaan kita mendukung. Mendukung karena investasi itu mungkin akan memberi perubahan bagi warga masyarakat yang ada di wilayah Serang Utara. Ada harapan untuk perubahan karena kita tahu bahwa di masyarakat Serang Utara itu selama ini mungkin dengan pergi ke Timur Tengah dengan menjadi TKW kan mayoritas ke Timur Tengah dan juga bagian Asia kan gitu.
semoga dengan adanya investasi ini merubah masyarakat, ada lapangan pekerjaan kan gitu. Punya pengharapan lah di kampung sendiri seperti kan. di situ. Jadi kita tidak usah Jauh-jauh ke luar negeri. Iya, kasihan. Kadang-kadang kan ya mohon maaf ketemu yang di sana kan ceritanya Ya. ada yang begini, begitu kan gitu. Mudah-mudahan ada investasi ini bisa masyarakat bekerja di kampung halaman sendiri. Sendiri seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kan kadang-kadang di media sosial nih Kang Sobur, banyak orang informasinya nolak. Wah begini, adanya isu begini, isu begini. Kalau di masyarakat nyatanya di lingkungan sana, bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau di sana masyarakat itu kurang paham dengan ada investasi. Oh, berarti masyarakat belum tersosialisasikan. Belum tersosialisasi adanya PIK 2. RT, RW, desa belum tersosialisasikan dari atas. Belum ada sosialisasi terstruktur dari pemerintah. Jadi sosialisasi yang muncul nelennya dari informasi medsos. Dari informasi medsos. Wah, Betul, itu seperti teman-teman itu. PMPR itu harusnya masuk di situ tuh, ya kan? Apa membawa kepentingan? Oh, ini loh manfaat positif. Ada lapangan pekerjaan, ada begini, kan gitu, Kang? Ya, sebetulnya sih harus seperti itu ya. Cuma karena kita juga mungkin tidak dilibatkan dalam sosialisasi ini, jadi secara kelembagaan kita juga tidak berani untuk mensosialisasikan gitu. Oh, Gitu, karena takut ada kesalahan kan Oh. gitu. Tapi kalau secara kelembagaan kita mendukung seperti itu. kita ke. Oh, masuk, Kang. Ya. Gimana Pak? Ini kan akan ada investasi PIK 2. Nah, Akang sebagai perwakilan teman-teman seni dan budaya Banten, apa sih ada harapan keinginan? Silakan, Kang. Oke, sebelumnya semua dari teman-teman kami ya Pak ya, dari perguruan pencaksilat Jaya Sampurna, yang tentunya kami berada di daerah Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Tentunya dengan adanya investasi ini, tentunya ini amat membantu sekali untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat setempat, yang mana di daerah tersebut masyarakat tersebut itu mungkin dalam segi pendapatan atau penghasilan ya kan, Tenaga kerja. mungkin itu dengan adanya Lapangan investasi pekerjaan. ini akan menumbuhkan lapangan pekerjaan atau hal-hal yang lainnya. Tentunya kami dari perguruan ini ya, dari seni dan budaya ini amat sekali mendukung dengan adanya investasi ini. Terutama kami dari perguruan pencaksilat Jaya Sampurna amat sekali mendukung dengan adanya investasi yang ada di Kota Serang Utara ini. Ketika misalkan tadi mendukung, apa alasannya didukung gitu, Kang? Karena investasi ini amat sekali positif. Positif. Terkecuali investasi ini tidak positif. Tentunya kami akan menjadi garda terdepan untuk melawan ketidakadilan. Karena investasi ini menimbulkan yang positif, akan mengurangi pengangguran. Dan akan menumbuhkan tenaga kerja di daerah tersebut. Tentunya kami akan mendukung 100% untuk adanya investasi yang ada di Kota Serang Utara tersebut. Oh, jadi mendukungnya nggak sekonyong-konyong mendukung, ada dasar. Karena kan kalau ngomongin PIK 2 di Tangerang itu sudah banyak penyerapan tenaga kerja, ya kan di sana sudah lebih dulu dibangun tuh. Itu kan bisa jadi contoh kan seperti itu. Nah, untuk tadi di wilayah Kota Serang, karena Jaya Sampurna di Kota Serang sudah masuk CSR. CSR itu bantuan buat masyarakat. Dari teman-teman Jaya Sampurna sesuai dengan kapasitas sebagai orang seni dan budaya, apa sih yang pengen diberdayain dari adanya CSR investasi PIK 2 itu? Tentunya kalau seandainya CSR tersebut itu ada Pak ya, tentunya seni budaya kami yaitu perguruan Jaya Sampurna, yang mana ini ada tertinggalan leluhur kami Pak, yang sudah berpuluh tahun yang lalu, yang mana leluhur kami sudah adalah inilah tinggal warisannya. Tentunya kami ingin terus memberdayakan perguruan kami gitu kan ya. Mudah-mudahan dengan adanya CSR, seluruh perguruan-perguruan ya kan yang ada di Kota Serang ini tentunya atau di Banten ini semuanya bisa merasakan. Karena tentunya kami hanya mendengar saja Pak. Apa itu CSR? Karena secara nyata
kami pribadi pun belum pernah merasakan apa itu CSR. Nah. Baru saat ini Pak mendengar, oh CSR, oh CSR, nah ke Iya. situ. Bentuknya emang nggak tahu apa ya. Bentuknya, wujudnya pun kami tidak tahu. Jadi CSR itu fokusnya di Kota Serang untuk membantu masyarakat di persoalan-persoalan masyarakat kayak misalkan rumah tidak layak huni. Nah, gitu kan. Mungkin dari teman-teman Jaya Sempurna di Tak-Takan ada tuh tetangganya, warganya yang punya informasi rumahnya lagi rusak itu bisa masuk tuh. Bisa nanti koordinasi sama tingkat kelurahan. Ya jangan sampai juga CSR ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Kalau dimanfaatkan oleh oknum-oknum, siap bergerak aja Sempurna ini. Jaya Sampurna, jika CSR itu tidak sambungkan Pak ya, atau tidak sampai kepada orang-orang yang tidak tepat, kami siap menjadi garda terdepan untuk melawan yang ketidakbenaran tersebut. Wih, mantap. Oke, dengan Kang Sobur nih. Nah, ini kan Kang, di sana kan nanti ada rencana investasi. Maksudnya kita juga kan anak-anak muda di sana berharap bisa punya keahlian. Itu gimana Kang dari kacamata sebagai aktivis sosial, kontrol sosial di wilayah Serang Utara ya? Maksudnya Lebih ke misalkan kemana? jangan sampai ketika ada pabrik, ada investasi, masyarakatnya nggak bisa, Pak, investasinya butuhnya ngelas misalkan, Ya. masyarakatnya nggak bisa. Berarti kan kita fungsinya butuh pemerintah di situ hadir. Gimana kan? Ya, maksudnya kan gini, ketika ada investasi, maksudnya kan investasi itu kan dari swasta. Berarti pemerintah itu harus ada pendampingan gitu. Kalau ini kan bentuknya mungkin ada perumahan kan PIK itu kan fokusnya ke perumahan elit. Lebih ke ini ya, pembangunan perumahan ya. Iya, perumahan elit. Mungkin kalau untuk itu mungkin sementara ini kan mungkin akan banyak menyerap tenaga kerja. Oh, lebih banyak ke tenaga kerja, kan gitu. buruh ya. Terutama di bidang sipil kayak Sipil, bangunan ya. Mungkin di situ anak muda di sana mungkin untuk sementara ini kan bisa di proyeknya dulu kan diberdayakan. gitu. Diberdayakan di proyeknya. Mungkin setelah jadi mungkin jadi itu pemerintah, tugas pemerintah akan dibawa kemana akan ini. Maksudnya pemuda-pemuda di sana diberdayakannya di mana kan gitu, apa di security, apa keamanan kan gitu, apa nanti di ada mungkin banyak toko-toko di sana mungkin jadi pelayan bekerja di situ kan, seperti itu. Tapi untuk kesananya mungkin itu nanti ranahnya pemerintah lah yang ke sana mah kan. Punya mengelola ya hal-hal itu ya. Hal-hal yang seperti itu. Nah, terkait ini Kang, bahwa di Serang Utara ini kan ada rencana PIK 2. Ada beberapa pembangunan juga di sana terkait kampus. Itu kayak dekat rumah Pak Wapres itu kan, mantan Wapres ada kampus itu. Itu gimana sih pantauan Kang? Sebetulnya kan gini, saya dengar bahwa di daerah Tangerang, di daerah Mawuk ataupun Kronjo, di situ kan ada pembangunan Universitas Syekh Nawawi ya, yang digagas oleh Wapres. Terus saya dengar juga di situ ada rumah sakit katanya kan gitu. Akan dibangun rumah sakit. Akan dibangun rumah sakit. Nah, di situ mungkin karena kalau makin ke sini lalu lintas makin padat. Untuk akses ke Kabupaten Serang kan terlalu jauh kan gitu. Maka dibuatlah kalau memang ada rumah sakit di daerah sana, rumah sakit yang bagus lah kayak rumah sakit Derajat Prawira di Prawira Sudrajat yang di Serang, walaupun dia punya kabupaten tapi adanya kan di kota. Maksudnya kan lebih bagus ya, sangat lebih mendukung kan gitu, ya. dekat aksesnya dan juga mungkin pelayanan kesehatan ke masyarakat lebih cepat. Gitu ya. Nah, ini buat Kang Sobur nih. Ini kalimat pertanyaan terakhir nih Kang. Ada harapan nggak buat masyarakat, untuk masyarakat dan investasi seperti apa nih? Ada keinginan investasi sehat? Bagaimana, silakan. Jadi kan gini. Dengan adanya rencana pembangunan Agung Sedayu di wilayah Serang Utara yang ada difokuskan di Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Pontang dan sekitarnya, ketika adanya investasi itu harapan saya masyarakat ikut dilibatkan dalam berbagai aspek kan seperti itu, terutama masyarakat yang ada di wilayah Serang Utara. Betul. Kan gitu, maksudnya di samping itu biar perekonomian masyarakat juga ikut terbantu. Berubah ya, ada perubahan ya. Ada perubahan. Karena
kalau kita lihat di wilayah Serang Timur kayak yang ada industri kan gitu kan, karena mereka fokusnya ke industri di wilayah Serang Timur, terutama di Cikande, Jawilan, sama Keragilan kan ketahuan itu masyarakatnya kan. Betul. Taraf hidupnya mungkin lebih lah daripada wilayah yang sekarang ini di Serang Utara yang belum mendapatkan investasi. Seperti itu. Jadi dengan adanya investasi PIK Agung Sedayu di wilayah Serang Utara, pada dasarnya saya sangat mendukung. Kalau dari Kang Peguron, teman-teman Kang Peguron nih, Jaya Sampurna, bagaimana statement terakhir nih? Silakan. Tentunya dengan adanya investasi yang amat positif ini, kami dari Paguron ya Pak ya, amat sekali mendukung. Dan mudah-mudahan dengan adanya investasi ini bisa mengentaskan atau mengurangi pengangguran di Kota Serang kami. Kota Serang khususnya. Tentunya akan menumbuhkan, karena adanya investasi ini akan menumbuhkan para pelaku UMKM. Mudah-mudahan mungkin yang senangnya berjualan, yang senangnya bekerja. Artinya benar apa yang disebutkan Kakang tadi ya, Kang Sobur tadi. Mudah-mudahan tolong dilibatkan masyarakat setempat, diberdayakan ya kan. Jangan sampai ini membangun investasi di daerah jadi kita, penonton. di tanah kita, tetapi diri kita menjadi penonton. Nah, itu catatan buat pemerintah. Ya mohon ini diperbaikin Pak ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan investasi ini selalu bermanfaat untuk amin. untuk masyarakat kami ya. Tentunya karena investasi ini ada di daerah kami, yaitu di daerah Kota Serang Utara. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan setempat. Nah, itu aja Pak ya. Mungkin karena waktu nih Akang-akang, kita sudahi dulu diskusi kita di podcast Bantenku. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Dulur podcast Bantenku cukup kita diskusi kita kali ini dengan Kang Sobur dari PMPRI dan Kang Marta dari Peguron Jaya Sampurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.